Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil mukarramun para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para hujjah hujjah wa bil khusus kita bersama al-mukarram Bapak Kinandi, mudah-mudahan guru kita senantiasa kita doakan supaya diberikan umur panjang, amin. Disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dibanyakkan sobarnya, kita putuskan doanya, amin ya Allah rabbal alamin. Yang kami hormati sahib saya, yakni Bapak Ustaz Endang SAG Al-Qepekiyah. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para hujjah, para sahabat yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takdim saya. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa bahwa pada saat ini kita masuki tanggal 3 di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Bu, ibu pengen naik haji, pengen umroh, pengen apa, pengen banget. Udah daftar? Lah, siapa yang mau manggil gak daftar pemberangkat haji, mimpi. Ya, hingga baratnya begini, ibu mau berobat ke puskesmas, nyampe jam 6 pagi duduk aja. Iya, gak daftar, gak apa dipanggil apa kagak? Kagak bakal dipanggil sampai sore ke. Daftar dulu baru dipanggil. Oleh karena itu, pada saat merupakan momen Dzulhijjah, Al-Fakir ingin menerangkan tentang masalah kurban. Ya, apa sih hukum kurban itu? Bagi yang mampu, hukum kurban itu wajib. Rasulullah menegaskan, maka lahu sa'atan falamyadha falyawkisha yahudiyan wa insa'al nasraniyan. Manakala pada bulan ini, tahun ini, hari ini kita punya rezeki yang banyak, kambing berapa sih? Kambing satunya paling lama 3 juta.
Kalau sapi itu 15 juta, ada juga yang 17 juta kekuatannya untuk berapa orang? 7 orang. Apabila kita mampu pada tahun ini, pada bulan ini, kemudian kita tidak mau berkorban, kalau Allah berkehendak lain, singkat cerita kita meninggal pada bulan ini, falyamut insya Yahudian wa insana pilihan, maka kita tinggal pilih, maka tergolong kita matinya mati tapi Nasrani atau Nasrani. Na'udzubillah. Jamaah yang berbahagia, lalu apabila kita mau berangkat pagi-pagi besok ini, mama ada apa-apa, saya pengen beli kambing ke pasar, yuk berangkat kita beli kambing. Kata sawa man kharaja min baiti ila al-udhiyah kalahu bi kulli qadrat asru hasati wa muhiya anhu atu sayatin wa rufiha lahu darajatin. Maka barang siapa yang keluar dari rumah pagi-pagi, kita keluar sama suami naik motor untuk beli kambing ke pasar, ya, setiap satu tindakan Allah catat 10 kebaikan. Lalu yang kedua, wa muhiya an usaiatin, Allah maafkan kesalahan kita. Yang ketiga, wa rufi'a darajatin, Allah angkat kehidupan kita. Ini begitu kita mau beli kambing. Setelah sampai pasar, tentunya ada tawar menawar harga. Bang, ini kambing berapa duit? 5 juta, kita tawar 3 juta, dapat enggak? Ya paling mentok 4 juta pak. Oke dah. Ketika kita sedang tawar menawar masalah hal kambing, wa idza takalama fi jira'iha kana tasbihan. Ketika kita sedang tawar menawar, itu ucapan kita, tawar menawar kita dicatat oleh Allah seolah-olah kita sedang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lagi tawar menawar masalah harga kambing. Setelah jadi umpama kambing 4 juta, wa idza naqada samaka lahu bi kulli dirhamin sab'atu bi ati hasanatin. Setelah kita bayar, oke dah kambing 4 juta, maka Allah lipat gandakan 400 dikali 7 berarti berapa? 28 juta. Tuh, Masya Allah. Itu baru sedang kita bayar. Setelah itu kita potong pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 namanya hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 itu masih kita dibolehkan untuk berkurban. Setelah ini kita kambing, kita mau potong. Wa idza taraha 'alal ardi yuridu dhabha insablahu kullu khuluqin min wadiya ilal ardi sabi'ah. Setelah kita grepakan, kita jatuhkan ke tanah ini kambing mau dipotong. Apabila itu di halaman seluruh makhluk, entah itu cacing, entah itu nyamuk, entah itu makhluk apapun sampai 7 lapis bumi, yastabila ila yaumil qiyamah, itu mohon ampunan buat orang yang berkorban sampai hari kiamat. Subhanallah. Tuh. Gede enggak pahalanya, Bu? Gede. Sudah banyak kedaftar berkorban di sini, di suruh kita. Alhamdulillah, ya. Itu baru ditaruh. Wa idza harqa jamaha khalaqallahu bi kulli kitratin min jamiha aslu minal malaikah yasragunahu yaumal qiyamah. Wa idza harqa, ketika akan dipotong, usah mengucapkan talbiyah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Allah baca salawatna Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Apabila sudah mengucapkan nawaitu an adbaha adul udhiyah bulan bin bulan, sebutin kalau 7 orang sampai 7 orang baru takar Allah Allahu Akbar. Ketika dipotong ini si hewan, setiap tetesan, satu tetesan darah Allah jadikan 10 malaikat yastabiruna ila yaumil qiyamah. Malaikat ini sampai hari kiamat memohon ampunan, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang berkorban. Itu malaikat sampai hari kiamat berdoain kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini keberkahan orang yang berkorban. Sampai malaikat mendoakan sampai hari kiamat. Untuk itu sejarah berkorban ini yang diriwayatkan oleh sesosok dua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Karena sejak menikah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar di Mekah beberapa tahun tidak pernah diberikan keturunan anak. Kemudian dia setiap tahun mengorbankan 1000 ekor kambing, kemudian 100 ekor unta, 300 ekor sapi ia korbankan. Bahkan bukan sekadar hewan, tapi rumah dia korbankan. Apapun yang punya dia korbankan, sehingga fata'ajabul malaika wan nas, malaikat ta'ajub aneh dan juga seluruh manusia merasa heran. Sehingga sahabat bertanya, Ibrahim, kenapa hewan kau habiskan, hartamu kau habiskan untuk kepentingan Rasulullah menegakkan agama Allah? Apa jawaban Ibrahim? Harta merupakan titipan Allah. Apapun yang punya titipan Allah, jangankan harta benda, andaikan saya punya anak akan saya korbankan demi kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu merupakan adalah nazar. Begitu tanggal 8 bulan Zulhijjah yang namanya hari Tarwiyah, di Nabi Ibrahim diberikan mimpi, OP pindah ke Ibrahim, OP pindah ke Ibrahim, OP pindah ke Ibrahim. Kata dari Ibrahim, bayar nazar tempo dulu, kamu berbicara jangankan harta benda, andaikan saya punya anak akan kukorbankan. Karena pada saat itu Siti Hajar belum mengandung. Ayah Siti Hajar hijrah ke Baitul Maqdis. Setelah 2 tahun itu hamil, sudah tua keadaannya. Kalau di kampung kita ada nenek-nenek hamil, ramai kagak? Wah, iya, di sini ada Ustaz Najib zaman nenek hamil, Masya Allah, ramai di YouTube, Masya Allah, luar biasa ya. Begitu hamil, lahirlah namanya Nabi Ismail. Ini sedang lucu-lucunya Bu, anak kita dan saya selucunya pertama kali. Datanglah impian, ya. Tanggal 8 itu sampai 2 malam itu turun sampai tanggal 9 namanya itu Arafah. Oh, berarti ini benar impian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggillah Ismail, ya bunayya. Ini Arafil mana wahai anakku, sini nak, sini. Ada apa ya, semalam ayah mimpina untuk memotong kamu. Bagaimana tanggapanmu nak? Ini jawaban anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Kalau anak yang pintar, Pak, maaf Pak ya, kalau bisa bapaknya dipotongnya, saya kan masih anak-anak Pak. Kalau bisa bapaknya sudah tua ya. Pasti demikian kalau memang pembicaranya anak yang pintar. Ini merupakan anak yang soleh. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayah, saya ikhlas dan ridho ayah manakala memang ini adalah kehendak Allah. Kemudian setelah komitmen Nabi Ibrahim
Ismail namanya godaan adalah iblis laknatullah, karena iblisnya dulu menjelma seperti manusia. Datang kepada Ismail. Waktu Nabi Ismail sedang bermain dengan anak-anaknya, dipanggil, Ismail kesini, nak sini. Wah, ada apa iblis? Sampean tahu nggak mau berbawa kemana besok orang tua kamu? Oh, saya mau dibawa ke tempat teman Taman Rekreasi, mau hiburan di gunung yang paling indah. Bohong Ismail. Sampai itu akan dipotong oleh ayah kamu. Apa kata Nabi Ismail? Wah iblis, mana mungkin seorang ayah tega akan memotong anak? Tidak ada. Saya tidak percaya. Tidak tergoda tuh. Iya, Ismail datang lagi ke Siti Hajar. Wah Hajar, iya ada apa iblis? Apakah sampean tahu anak kamu besok akan dibawa kemana? Oh, katanya mau dibawa ke tempat suatu gunung yang indah, tempat reaksi di sana. Bohong, wah Hajar. Ismail, anak yang kamu cintai, anak kamu yang sayangi akan dipotong oleh Ibrahim. Apa Siti Hajar? Mana mungkin iblis, seorang ayah tega akan memotong anak? Tidak mungkin. Akhirnya kesana sini ini si iblis akan menggoda, tidak bisa, ditipunglah pakai batu yang pada saat ini ketika di Mekah akan mengadakan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Di sini ada yang pernah melakukan ibadah haji? Oh, yang pernah berangkat haji? Ustaz, di sini ada? Pasti mengalami lah. Ketika melakukan Jumratul Ula tanggal 10 sampai tanggal 12 sampai tanggal 13 terakhir merupakan Jumratul Aqabah. Lalu bagaimana wasiat anak yang soleh? Dia berwasiat kepada ayahnya, nak, ayah, tolong nanti ketika ayah akan motong saya, tutup mata saya ya, ikat kedua tangan saya ya, ikat kedua kaki saya ya, di mana ketika ayah akan memotong saya tanpa saya bergerak. Masya Allah. Coba bayangkan pada kita, anak kita, andaikan terjadi semacam demikian, bagaimana? Barangkali ketika waduh anak saya pada korban besok bersih potong. Ya, itu Masya Allah. Begitu akan dipotong takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu Nabi Ibrahim sudah mengambil pisau, menjerit malaikat dalam langit, dia menjerit. Kenapa? Karena keikhlasan, karena Tuhan Ibrahim akan memotong anak. Begitu sudah menapal pisau ini ke lehernya, ditarik oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril langsung mengambil kambing dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dipotong, ternyata kambing. Subhanallah. Ini perjalanan Nabi ketika sedang berkurban. Maka ketika kita punya nazar haram untuk memakan daging kurban ataupun daging akikah. Umpama punya omongan, kalau kali ini saya kebangun rumah, saya mau akikah, itu haram bagi keluarganya untuk memakan daging kurban atau daging akikah. Kenapa? Karena nazar. Nazar itu merupakan wajib. Bagaimana kalau nazar maksiat? Kalau saya kebangun rumah, saya mau anggap jaipongan 5 hari 5 malam, itu merupakan nazar maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Ya, nggak boleh. Jamaah yang berbahagia di momen daripada bulan Dzulhijjah ini,
tentunya kita nanti tanggal 8 itu disunahkan untuk berpuasa. Ya, berarti hari Jumat, karena tanggal 1 Dzulhijjah itu kalau orang-orang NU itu tanggal 1-nya hari Jumat. Kalau orang-orang Wahabi itu hari Kamis tanggal 1 Dzulhijjah. Maka berarti ada yang hari Sabtu nanti Lebaran Dzulhijjahnya, ada yang hari Minggu, ya. Tuh. Jadi nanti kita tunggalkan kalau yang tanggal 1 Jumat, berarti Jumat depan kita disunahkan untuk berpuasa 2 hari. Pertama adalah puasa tarawih, yang kedua hari Sabtunya puasa Arafah. Apa sih pahala berpuasa? Adalah melebur dosa 2 tahun. Pertama dosa yang akan datang, yang kedua dosa yang sudah lampau. Insya kuat puasa Bu 2 hari insya Allah. Jamaah yang berbahagia, ini saya kesini pun luar biasa. Memang di kampus saya itu banyak yang meninggal. Sampai kemarin meninggal 2 orang. Pertama saya ngumumin jam 3 seperempat. Yang kedua ada tetangga Ustaz lagi panen katanya. Pan apa banyak yang meninggal. Tuh Masya Allah. Di sana dengan di sini itu tradisinya beda. Pernah saya ngolatin di sini sama Pak Kiai. Kalau sana ketika ada meninggal saya undang Pak. Umpamanya jamaah mana kita undang, ya. Karena apabila kita menyolatkan yang meninggal 40 orang, itu merupakan doanya satu keluarga. Tapi yang kita lihat di daerah sini, mohon maaf, paling ustaz-ustaz yang udah ada 10 orang, Masya Allah. Iya, disayangkan. Ini yang paling kita undang ini tanda, ya. Itu ada 40 orang, ada 50 orang. Kemudian di malam harinya kita ngaji, diajiin. Kenapa yang meninggal diajiin? Karena al-maut kalgorik yang tagawis, bahwa orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam. Yang tandiruna min ahlihi, memohon pertolongan kepada keluarganya. Kalau keluarganya adalah ahli ibadah. Makanya saya berpesan kepada anak-anak muda, katakan guru kita ngaji teh penting toh. Ya, penting banget ngaji teh. Kalau kita nggak bisa ngaji, manakala orang tua kita sedang sakaratul maut, paling bisa nangis, Mak. Jangan tinggalin Adul, Mak. Adul bentar lagi mau nikah, masuk paling bisa nangis. Tapi kalau kita sudah bisa ngaji, kita ambil wudhu, kita bacakan Yasin, di dalam kepalanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Di dalam tafsir Yasin, manakala orang tua kita meninggal dibacakan surah Yasin, setiap satu persen Allah jadikan 10 malaikat. Kabul bagaimana malaikat ini? Malaikat ikut memandikan, malaikat ikut mengapani, malaikat ikut menyolatkan, sampai malaikat pun ikut memakamkan kepada kita. Kalau memang ketika sakaratul maut dibacakan surah Yasin. Kadang orang tua dulu mah ketika sedang sakaratul maut, mak nyebut, lah udah yang menengah nyebut, but. Ya. Bagaimana ketika orang tua sakaratul maut, kita bacakan talbiyah, la ilaha illallah lakinul mautakum. Kita bacakan kalimat itu, ya. Kadang ini masalah ketika orang tua kita meninggal nangis,
Bu, Bu, tolong kita harus berbakti kepada ibu, ya. Ibu kita yang sudah mengandung kita dari 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan, itu kita digondol-gondol dalam perut orang tua kita. Bahkan ibu-ibu mah rasa malu pun tidak ada ketika kondangan, bawa tas dipenuhi, tas buat apa? Buat anak. Betul, Bu? Ketika kondangan ada pisang-pisang dimasukin ke tas, ada kue dimasukin ke tas. Kenapa ingat sama Kalau orang tua menguruskan anak 7-8 bisa, tapi ketika anak ada 10 ngurusin orang tua 1, saya kira tidak bisa. Pak Irin, Pak Ato, Masya Allah. Si A atau sama si B, si B atau sama si C, Pak Ato, Masya Allah. Luar biasa perjuangan orang tua. Ketika apa melahirkan, subhanallah, sampai nyawa taruhannya, saya pun tidak berani ketika istri saya sudah melahirkan besar ke sini. Ini tuh istri saya nggak kuat karena luar biasa. Ada peribahasa penyakit itu dijadikan satu, benar-benar nyawa taruhannya. Coba kan? Sekarang mah ada tradisi baru ketika melahirkan, nggak pengen sakit di sesar. Masya Allah. Ini calon-calon ibu nih. Iya. Pemudi yang cantik-cantik ini, Masya Allah. Iya. Jadilah kalian seorang anak muda yang bertanggung jawab atas maju mundurnya agama di kampung ini. Ya. Pertama adalah ilmu agama. Karena lambat laun pasti Ustaz Nadi yang nggak ada, Ustaz Indang nggak ada, saya pun nggak ada. Kalau pada saat dia anak mudanya cuma banyak bermain, banyak berleha-leha, saya yakin dan percaya suatu saat pasti kampung ini akan runtuh, tidak ada ustaz dan na'udzubillah. Ya. Jadi akhir kalam kami mengajak yang pada saat ini punya rezeki, kita bersama-sama berkurban. Ya, berkurban 1 ekor ketika kita hidup itu lebih utama daripada kita berkurban 100 ekor sudah kita tidak ada. Ya, barangkali inilah sekedar tausiah fakir. Mudah-mudahan ada manfaat apabila ada perkataan al-fakir yang benar tidak Allah Subhanahu wa taala, manakala perkataan fakir banyak salah yang merupakan kebodohan al-fakir sendiri. Qur'an dan nabinya saya ucapkan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan